Om Swastiastu, umat sedharma yang berbahagia. Saya ingin menyoroti soal wabah virus corona yang sudah mendunia dari sisi yang lain, yakni hikmah apa yang kita peroleh dari bencana wabah ini. Sebagaimana yang sering diajarkan kepada kita, setiap peristiwa besar pasti ada hikmah baik yang kita bisa jadikan pelajaran. Betapapun buruknya peristiwa besar itu. Virus corona ini seperti berita yang kita ikuti bersama, berawal dari daratan Cina, tepatnya di kota Wuhan. Banyak orang menyebutkan awal virus berasal dari hewan yang dijadikan santapan. Ada yang menyebut dari kelelawar, ada pula yang menyebutnya dari ular. Namun apapun jenis hewan itu, apakah sebangsa burung atau hewan melata, yang jelas lewat hewan itulah virus ini berkembang dan menyebar ke manusia. Lalu apa hikmah yang kita peroleh dari sini? Marilah kita lebih selektif memilih hewan yang bisa kita jadikan makanan. Tuhan telah menciptakan berbagai jenis makhluk, dan di antara jenis makhluk itu ada berbagai jenis hewan. Ada hewan yang bisa kita jadikan persembahan dalam setiap ritual keagamaan, dan ada yang tidak bisa kita jadikan persembahan. Hewan yang bisa kita jadikan persembahan adalah hewan yang bisa kita jadikan makanan. Karena di dalam kitab-kitab suci agama Hindu disebutkan, apa yang kita makan sesungguhnya apa yang telah kita persembahkan sebelumnya kepada Tuhan. Semua makanan, apakah itu dari unsur hewan, apakah itu dari unsur tumbuh-tumbuhan, haruslah dipersembahkan terlebih dahulu kepada Tuhan, dan kita lalu memakan prasadamnya. Prasadam di dalam masyarakat Hindu di Bali biasa disebut lungsuran atau paridan, atau apa yang kita persembahkan tadi. Kalau kita memakan makanan yang belum dipersembahkan, itu berarti kita makan hasil curian. Nah, kemudian di dalam kegiatan ritual itu, semua persembahan itu harus disucikan terlebih dahulu. Makanan yang berasal dari tumbuhan, baik ubi-ubian maupun buah-buahan, haruslah dalam keadaan yang suci. Suci dalam pengertian bersih secara duniawi dan suci secara rohani. Begitu pula hewan haruslah suci. Apa pengertian suci bagi hewan yang biasa kita jadikan persembahan? Ada doa-doa yang dilantunkan sebelum penyembelihan dilakukan. Dalam ritual yang besar, bahkan ada upacara yang disebut mepepada, di mana hewan yang dijadikan persembahan diberi doa-doa yang sangat panjang oleh para pendeta. Inti di dalam doa itu adalah hewan yang akan dijadikan persembahan itu kelak dalam kehidupannya mendatang akan meningkat menjadi makhluk yang lebih mulia, menjelma menjadi manusia yang punya bayu, sabda, ide, kekuatan atau napas,
bisa bersuara, bisa bercakap-cakap, bisa berdialog, dan punya akal pikiran. Dalam kitab-kitab Hindu tidak pernah disebutkan ada hewan yang berupa kelelawar dan ular untuk dijadikan persembahan dalam semua tingkat ritual. Apa artinya ini? Hewan jenis itu memang tidak bisa dijadikan santapan. Jadi, kita tidak bisa menjadikan semua hewan sebagai makanan sehari-hari. Ini terlepas dari keyakinan setiap agama yang bisa berbeda-beda. Misalnya, umat Islam yang haram makan daging babi, atau umat Hindu yang seharusnya tidak makan daging sapi, karena sapi adalah ibu semua binatang. Kita hanya bisa minum susu sapi, tapi tidak dianjurkan makan dagingnya. Juga terlepas dari keyakinan kelompok spiritual yang menafsirkan ajaran ahimsa sebagai ajaran yang pantang makan daging hewan jenis apapun. Jadi, hikmah dari adanya virus corona yang kalau benar berasal dari kelelawar dan ular adalah mari kita tidak sombong sebagai makhluk yang seolah-olah raja di raja bisa makan binatang apa saja. Virus corona menyebar dengan cepat ke berbagai penjuru dunia. Apa artinya ini? Bumi ini adalah milik kita bersama. Baik bumi ini kita syukuri bersama, buruk bumi ini kita derita bersama. Kita adalah satu umat manusia. Kita adalah satu negara, negara alam semesta. Kita berbeda bangsa, berbeda ras, berbeda agama, tetapi kita adalah satu umat ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Kita dibuat berbeda agar kita saling mengenal, saling menolong, saling berbagi. Tidak ada bangsa atau agama yang lebih mulia, sementara bangsa atau agama lainnya tidak mulia. Demikian pula kedudukan manusia sama di mata Sang Pencipta. Tidak ada manusia yang derajatnya lebih tinggi, ada manusia yang derajatnya lebih rendah. Sama, bahwa ada orang kaya dan ada orang miskin, ada orang pintar dan ada orang bodoh, ada orang yang berkuasa sebagai pemimpin dan ada rakyat yang polos untuk dipimpin. Itu adalah perbedaan yang diciptakan Tuhan agar terjadi saling tolong menolong. Kalau tidak ada orang miskin, bagaimana orang kaya menjalankan swadharmanya, menjalankan kewajibannya dalam memberikan sedekah? Kalau tidak ada orang pintar, dari mana orang bodoh mendapatkan ilmu? Bagaimana orang bodoh bisa belajar? Kalau tidak ada pemimpin, siapa yang memperhatikan kesejahteraan rakyat? Namun virus corona tidak membedakan derajat duniawi itu. Presiden, Perdana Menteri, pejabat tinggi, aktor terkenal, pemain sepak bola bisa diserang virus corona ini. Kurang apa tokoh-tokoh itu dalam menjaga kesehatannya? Ternyata bisa jebol juga diserang oleh sang virus. Hikmah dari sini adalah kita jangan menyombongkan kelebihan yang didapat
dari Tuhan. Karena di dalam kelebihan itu ada haknya juga bagi mereka yang kekurangan. Betapapun kayanya orang, di dalam kelebihan kekayaan itu ada hak orang miskin yang harus diberikan sedekahnya. Selain hal-hal yang saya katakan tadi, pelajaran yang bisa dipetik dari virus corona ini adalah kita terpaksa melawannya dengan mengendalikan diri kita. Kita diingatkan untuk tetap bersih, mencuci tangan setiap saat, dan seluruh tubuh juga bersih. Dan yang penting adalah kembali ke rumah kita masing-masing, berkumpul dengan keluarga. Bahwa virus corona ini menyebar dahsyat pada saat kita acuh pada keharmonisan keluarga. Mungkin sudah skenario dari Yang Maha Kuasa. Kita sudah sangat sibuk keluar rumah. Ayah ibu bekerja di luar rumah. Anak-anak bermain di luar rumah. Jarang keluarga itu berkumpul di dalam rumah. Ketemunya hanya beberapa jam di malam hari. Dan itu pun masing-masing sibuk dengan HP-nya. Virus corona mengembalikan keluarga menjadi harmonis. Karena semuanya pulang ke rumah. Bekerja dari rumah. Belajar dari rumah. Dan beribadah dari rumah. Sebagaimana yang kini dianjurkan oleh hampir semua pemimpin negeri ini untuk melawan penyebaran virus itu. Orang-orang berada di rumah. Jalanan pun menjadi sepi. Udara lebih bersih. Langit semakin cerah. Sementara kehidupan keluarga makin harmonis. Orang tua yang selama ini sulit berkomunikasi dengan anak-anak mereka jadi saling bertegur sapa. Pasangan suami istri yang biasa berkomunikasi lewat WA kini saling menegur di rumah. Kitab-kitab agama mulai dibaca para orang tua untuk mencari beberapa bait doa. Karena kita harus beribadah di rumah. Yang selama ini kita beribadah di luar rumah dengan mengandalkan puja dari pendeta dan pemangku. Kita diharapkan bisa mandiri melakukan persembahyangan di rumah. Virus corona ini membuat kita merasakan cinta sejati di bumi dan menyadarkan kita bahwa memang ada perilaku kita yang salah selama ini. Virus yang tidak nampak dengan mata telanjang, begitu kecilnya, maha kecil, menjadi kekuatan yang maha besar untuk mendorong umat manusia kembali kepada kasih. Kasih kepada alam lingkungan. Kasih kepada semua makhluk, termasuk kasih kepada manusia. Dan kasih kepada Tuhan. Bersyukurlah kita diingatkan oleh virus corona ini. Dan mari kita ucapkan terima kasih kepada mereka yang tidak nampak itu. Semoga virus sirna dari bumi karena kita sudah diingatkan. Karena kita sudah mengalami cobaan. Karena kita sudah disadarkan. Terima kasih para sahabat yang sudah mendengarkan celotehan saya.
Salam rahayu, damai di bumi.